Ready, set? Ready? Sudah? Aman, Pak? Oke? Ya. Siap. Cek. Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu pada hari yang berkah ini, hari Jumat, yang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini, yang kita ini dipertemukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu untuk semakin memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin melembutkan hati kita dengan ayat-ayatnya, dengan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu kisah tentang negeri Saba. Kisah tentang negeri Saba yang ada di Yaman, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahkan mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran dan menjadikannya sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim, surat Saba, dari ayat 15 sampai ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat ini, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada negeri Saba, pada tempat tinggal mereka, terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dua kebun yang ada di negeri tersebut dari sisi kanan dan kirinya, yang penuh dengan buah-buahan yang demikian makmurnya. Dan Allah berfirman, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah kalian dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan mereka. Fa'aradu, namun mereka berpaling, tidak bersyukur kepada Allah. Fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bi jannataini dhawata uklin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Namun mereka berpaling, mereka enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang yang sedemikian besarnya, menghancurkan bendungan mereka. Dan kemudian kami mengganti dua kebun itu dengan dua kebun yang lain, namun dengan tanaman-tanaman yang tidak berbuah, tanaman-tanaman yang berbuah pahit, dan juga pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Demikianlah kami membalas terhadap orang-orang kafir itu karena kekufuran mereka, dan tidaklah kami membalas kecuali karena kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Dan sebelumnya kami jadikan bagi mereka antara Saba ke negeri yang kami berkahi, yaitu Syam, kota-kota yang terjaga keamanannya, sehingga kami mudahkan perjalanan mereka dari Yaman ke negeri Syam dengan penuh keamanan. Berjalanlah kalian dengan penuh keamanan di malam maupun di siang hari. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq
Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Namun mereka ketika semua kemudahan ini Allah berikan kepada mereka, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, jauhkanlah perjalanan kami. Dan mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka kami jadikan kisah mereka sebagai pelajaran, sebagai ibrah yang terus dibicarakan oleh manusia. Dan kami cerai-beraikan mereka. Kami buat mereka porak-poranda. Sesungguhnya di dalam hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang mau bersabar, bagi mereka yang bersabar dan bersyukur. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan iblis telah menduga. Iblis menduga bahwa mereka telah mengikuti iblis semuanya. Dan sesungguhnya mereka semua mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang yang beriman. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan iblis tidak memiliki kuasa terhadap orang-orang yang beriman. Dan semua kejadian dan peristiwa ini baik dan buruknya kami ujikan kepada manusia agar kami mengetahui siapa di antara manusia yang beriman kepada akhirat dan siapa yang ragu terhadap kehidupan akhirat. Dan Tuhanmu Maha mencatat, Maha menjaga segala sesuatu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sebuah peradaban negeri Saba ini dalam beberapa baris ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara global dan mencakup semua apa yang pernah mereka jalani. Dari masa-masa kejayaannya sampai masa-masa runtuhnya peradaban ini. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa baris ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang hal ini tidak akan mungkin bisa diungkapkan dan disampaikan dengan bahasa yang lain kecuali dengan kehebatan balaghah dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Negeri Saba. Negeri ini di antara contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang suatu negeri yang penuh diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buah-buahannya terus tumbuh sepanjang tahun. Mereka saking nikmatnya buah-buahan itu, yang saking mudahnya mereka mendapatkan buah-buahan, maka ketika mereka melakukan safar perjalanan, mereka tidak perlu berbekal. Kenapa? Karena sepanjang jalan yang mereka tempuh selalu ada buah-buahan di kanan kiri mereka. Mereka petik sewaktu-waktu. Subhanallah. Kebaikan ini terus mereka rasakan. Mereka petik semau-maunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan akan hal laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Untuk negeri Saba ini pelajaran berharga. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi krisis yang mereka alami sebelumnya. Sebelumnya negeri Saba ini sering banjir. Kemudian mereka diberi ilham taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat bendungan. Dan bendungan ini kemudian mereka alirkan ke kebun-kebunnya mereka. Dan mereka bercocok tanam dengan air yang melimpah di bendungan ini. Maka sepanjang tahun terus berbuah. Karena air ini sedemikian melimpahnya. Jannataini an yaminin wa shimal. 2 kebun di kanan dan kiri mereka. Dan mereka subhanallah berubah dari kondisi banjir itu menjadi negeri yang penuh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini sebagai negeri yang baik. Baldatun thayyibah. Karena jika sudah banyak perkebunan di sana, maka rindang, hijau, udaranya bagus, pemandangannya indah. Itulah yang mereka rasakan. Sedikit kepenatan, sedikit kesusahan yang mereka rasakan sampai mereka tidak harus berbekal ketika melakukan perjalanan jauh, dan tidak cukup sampai di sana. Allah janjikan bagi mereka yang bersyukur, wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan di antara kemudahan yang Allah berikan kepada mereka, perjalanan dagang mereka ke negeri yang penuh berkah, yaitu negeri Syam. Antum bayangkan, Saba di Yaman, Syam, Palestina, Yordan, ya, Lebanon, Suriah. Negeri-negeri ini Allah Subhanahu wa taala waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha
Quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr. Kami jadikan sepanjang perjalanan dari Sabah sampai ke Syam kota-kota yang hidup. Kota-kota yang hidup sehingga mereka merasakan keamanan melakukan perjalanan dari negeri Sabah sampai ke Syam. Itu dulu pernah ada peradaban yang tidak putus. Bisa antum bayangkan ya, ikhwatan. Tidak putus peradaban ini dari Sabah, Yaman sampai ke Syam. Subhanallah. Dan apa yang tersisa sekarang? La syai'. Hatta sekarang belum bisa kembali seperti itu. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna fiha as-sayr. Kami mudahkan perjalanan bagi mereka menempuh perjalanan dan mereka merasa aman. Mau berangkat pagi, mau berangkat siang, mau berangkat malam, mereka merasa aman. Layaliya wa ayyaman aminin. Baik perjalanan di waktu malam, baik perjalanan di waktu pagi, di siang hari, aminin, dalam keadaan aman. Karena mereka melewati peradaban-peradaban yang hidup. Tidak melewati tengah padang pasir, tidak melewati hutan, tidak melewati tempat-tempat seperti ini. Mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, manusia ini terkadang ketika sudah sedemikian berkelimpangan dengan nikmat, mereka ini merasa tidak ada tantangan. Mereka merasa kurang tertantang dengan kenyamanan dan kenikmatan hidup. Tolong handphone di silent please. Handphone di kajian tolong di silent. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada mereka. Dari beribadah kepada Allah, mereka berpaling dari nikmat ini semuanya. Bahkan mereka merasa jenuh. Dengan banyaknya nikmat ini mereka merasa jenuh. Akhirnya mereka berbuat zalim, wa zalamu anfusahum. Mereka berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah balik dari semua kondisi nikmat menjadi kondisi yang berbalik 180 derajat. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka banjir yang sedemikian dahsyatnya. Banjir yang sedemikian hebatnya menghancurkan bendungan itu dan menghancurkan semua kebun-kebunnya mereka. Semua kebunnya habis, tidak tersisa. Wabaddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatay uklin, dan kami ganti kebun-kebun mereka yang sedemikian makmurnya ini dengan dua kebun yang makanannya cuma sedikit, buah-buahannya sedikit. Dzawatay uklin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Itu pun dengan buah-buahan yang pahit, pepohonan yang tidak berbuah, dan sidir yang sedikit, bidara. Sedikit pohon bidara isyil faedah. Banyak durinya. Buahnya apa yang bisa dikonsumsi? Itu yang diganti oleh Allah. Semua ini Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Sampai hari ini bekas jejak musibah itu belum berpindah dari mereka. Sampai hari ini ikhwatal iman. Antum dari Yaman sampai ke Palestina, apa yang tersisa? Peradaban padang pasir. Tidak ada peradaban itu semuanya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah terjadi kesusahan ma'isyah, mereka susah untuk mendapatkan makan, mereka mulai bertikai satu dengan yang lain. Mulai saling salah menyalahkan, berkelompok, terjadi krisis di antara mereka, mereka berselisih. Mereka terpecah, mereka terbelah satu dengan yang lainnya. Tafarraqu, mereka berselisih hanya karena urusan makan. Hanya urusan BBM naik, urusan ini naik, itu naik, mereka berselisih satu dengan yang lainnya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, pelajaran-pelajaran berharga bagi setiap orang yang mau bersabar. Sabar jadi sighah mubalaghah, yang mau kuat menghadapi kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syakur yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap ujian-ujian, syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita yang mempelajari dan mendengarkan kisah ini, wallah kisah ikhwatal iman, mungkin ada kisah dongeng, cerita tentang peradaban tertentu. Mungkin antum pernah mendengar cerita tentang kisahnya Pompei misalnya, ya, yang ada di Itali. Ya, Pompei di Itali. Ini kisah mungkin dikisahkan oleh manusia. Tapi jika kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada saksi sejarah yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup yang tidak mati. Al-Awwal wal Akhir, Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan segala peradaban yang terjadi.
Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah sampaikan kisah ini sebagai pelajaran bahwa segala malapetaka hukuman yang Allah timpakan kepada mereka adalah karena kekufuran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan ini tanda pelajaran, peringatan adalah bahwa siapapun yang bersikap dan berbuat seperti kaum Saba, Allah akan sikapi seperti mereka. Siapapun. Karena itu Allah jadikan sebagai peringatan dan pelajaran bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga nikmat-nikmatnya. Barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala azabnya akan sedemikian pedihnya, sesuai dengan balasan dari apa yang mereka perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mayoritas manusia menganggap bahwa banyaknya nikmat itu sebagai tanda bahwa Allah sayang kepada dia. Kalau rezeki dilapangkan, nikmat dimudahkan, ini Allah lagi sayang kepada Allah, lagi ridha kepada anak. Dan sebaliknya ketika lagi miskin, lagi taab, mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi tidak peduli kepada dirinya. Subhanallah. Manusia lupa, banyak manusia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini ujian. Diuji dengan kaya, diuji dengan miskin, diuji dengan banyaknya peluang, diuji dengan sempitnya keadaan. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat sikap kita. Bagaimana ketika kaya dengan menyikapi kekayaan tersebut? Bagaimana ketika lagi susah ketika menyikapi kesusahan itu? Karena Allah telah menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ini ujian dari Allah. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan kebahagiaan. Sebagai fitnah, sebagai ujian untuk kalian semuanya. Wa ilaina turja'un, kepada kami semua kalian akan dikembalikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika jatuhnya negeri Saba, karena mereka tidak lolos dan lulus dari ujian ini, karena kufurnya mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Demikianlah kami membalas mereka karena kekufuran mereka. Dan bukankah kami menghukum hanya kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar?" Apakah engkau tidak perhatikan mereka-mereka yang merubah nikmat Allah, mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Mereka kufur. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka menempatkan masyarakatnya, penduduknya kepada penderitaan. Jadi ikhwatal iman, nanti insyaallah kita akan melihat beberapa pelajaran berharga dari ibrah-ibrah besar yang Allah sebutkan dari kisah kaum Saba ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika nikmat itu hilang, maka hilanglah persatuan. Hilanglah kesatuan hati. Orang sudah saling curiga satu dengan yang lain. Ini akan ambil peluang anak, ini akan curi harta anak, ini akan begini. Terus akan terjadi seperti itu. Maka terjadi pertikaian, perselisihan, permasalahan satu dengan yang lainnya. Wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadits. Mereka berbuat zalim terhadap diri mereka. Kami jadikan peristiwa kejadian mereka ini sebagai bahan gunjingan, bahan ceritaan bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami cerai-beraikan mereka secerai-cerai-berainya. Mereka berantakan, mereka saling salahkan satu dengan yang lainnya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam itu semuanya tanda-tanda dan pelajaran-pelajaran bagi mereka-mereka yang mau bersabar dan bersyukur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat Saba ini banyak menceritakan tentang mereka-mereka yang berjatuhan ketika diuji dengan nikmat, yang berguguran diberi nikmat, dan berapa banyak orang ketika diuji dengan sakit, diuji dengan miskin, diuji dengan gagal, balik ke Allah. Tapi ketika diuji dengan sebaliknya, dengan kesuksesan, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan popularitas, lupa daratan, lupa bahwa dia ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu yang sering dihadapi oleh para nabi dan para rasul. Bahwa mereka menghadapi musuh-musuh dakwah ini, mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya telah berkecukupan. Maka mereka merasa tidak butuh lagi dengan wahyu, tidak butuh lagi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan misalnya di antara firman-Nya di surat Saba ayat 34 sampai 35.
Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan tidaklah kami utus pada setiap kampung, suatu masyarakat, suatu negeri, seorang pemberi peringatan, kecuali orang-orang yang berkecukupan di antara bangsa itu, masyarakat itu mengatakan, kami kufur terhadap apa yang kalian bawa. Kami tidak percaya dengan risalah yang kamu bawa. Wa qalu, mereka berkata, nahnu aktsaru amwala, kami lebih banyak harta dari ente. Ya, wa aulada, dan lebih banyak anak, lebih banyak pengikut. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab. Mereka berasa ente lebih susah dari anak, ngajakin anak. Ya, kamu lebih menderita dari anak hidupnya, kenapa yang dakwahin anak? Urus dulu hidup kamu. Itu klaimnya Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Fir'aun klaimnya Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus demikian. Mereka merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka, tandanya Allah lebih sayang ke mereka ketimbang kepada orang-orang beriman ini. Maka seringkali kalau kita memikirkan yang seperti ini, coba pikirkan Fir'aun dan Musa alaihissalam. Kalau kita di zaman itu, hidup di zaman itu, kita follow siapa? Ya, Musa fakir, Musa miskin, Musa di kampung-kampung tinggalnya, dikejar-kejar, diburu-buru oleh tentara Fir'aun. Fir'aun dengan kuasanya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan Allah. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Musa miskin, diikuti oleh orang-orang fuqara, pengungsi Bani Israel yang ada di zaman itu. Takutnya kalau kita hidup di zaman itu, kita bakal ikut Fir'aun. Ya, Zain lebih terjamin Fir'aun. Ya, ini tidak jelas ini Musa. Ya, wal iyadzu billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika harta ini fitnah bagi umat-umat dahulu, padahal seberapa harta di zaman itu? Berapa harta di zaman itu? Apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi di zaman ini. Dulu kita masih kecil, orang kaya itu disebut jutawan. Khalas fian kullu jutawan di sini. Iya, iya. Dulu disebut juta, sekarang bilioner. Allah. Ya sudah tidak ada nilainya. Harta ini tidak seperti di zaman sekarang. Allah bukakan dunia, tidak pernah terjadi seperti terjadi di zaman ini. Dari langit, dari bumi, dari semua penjuru. Arzak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi emas beredar seperti di zaman sekarang. Tidak pernah terjadi harta dunia, benda-benda dan semua barang seperti di zaman ini. Subhanallah. Dan ini fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya sendiri-sendiri. Fitnah besar untuk umatku harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kita tafakur memikirkan tentang apa yang terjadi pada kaum Sabah. Dan ketika mereka sudah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah turunkan azab kepada mereka. Ketika penderitaan ini semakin merata, mereka bukan tidak malah alih-alih kembali kepada agama, mereka malah berpikirnya kita harus memikirkan filosofi yang bersifat duniawi. Ini urusan ekonomi yang bermasalah, ini ekonomi. Mereka pikirkan cari pakar ekonomi, mereka cari pakar politik, mereka memikirkan ini dan itu. Mereka lupa akhirat. Penderitaannya tambah double. Sudah jauh dari Allah. Kufur nikmat, tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terus berpikir solusinya dunia, bukan akhirat, bukan balik ke Allah. Ditambah keruh cara mereka untuk menemukan falsafah-falsafah yang membuat mereka semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama, membuat mereka semakin lupa kepada kehidupan akhirat. Maka Allah sampaikan, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Sampai iblis memiliki prasangka baik. Iblis merasa, ini mayoritas sudah ikut ana nih. Ya, mayoritas sudah ikut ana semuanya, kata si iblis. Fattaba'uhu, mereka semua ikut iblis. Illa fariqam minal mu'minin. Kecuali kelompok kecil dari orang-orang beriman. Yang tidak keganggu orientasinya terhadap dunia. Ini gak gampang ya khotul iman. Ini sebagian besar kita mengalami hal yang serupa dengan ini. Ya, kita ketika memikirkan terjadinya tragedi ini, masalah itu, ekonomi, kenaikan barang, kenaikan ini, kita nggak mikir ke Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dosa kita.
Ini karena maksiat yang kita lakukan, karena zalimnya umat. Ini Allah jadikan kezaliman terjadi di diri kita sendiri sebagai hukuman, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malah cari solusi, coba bagaimana solusinya kalau dengan cara ini, solusi dengan cara, tapi lupa dengan Allah, lupa akan kehidupan akhirat. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirah wa mimman huwa minha fi syak wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan iblis tidak akan punya kuasa terhadap orang-orang beriman, walaupun itu sedikit, tapi orang-orang ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan punya kuasa. Dan semua ujian-ujian ini Allah ujikan illa lina'lama man yu'minu bil akhirah, untuk menguji siapa yang beriman dengan akhirat. Wa man huwa minha fi syak, dan orang-orang yang tidak beriman syak. Ada tapi syak. Syak ini 50-50, benar enggak ya? Benar enggak ya? Ya. Tidak 100% yakin akan kehidupan akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, tapi Tuhanmu Maha mencatat segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ana melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam kisah surat Saba ini, banyak sekali pelajaran berharga. Di antaranya kita melihat bahwa rahmatnya Allah begitu besarnya, sehingga yang Allah turunkan pertama kali bukan azab tapi rahmat. Dan rahmat ini tidak akan pernah dirubah oleh Allah kecuali kitanya yang sengaja merubah diri kita supaya minta diazab. Sikap kita yang seakan-akan, ya Allah nggak cukup ini, ahsan diganti azab. Karena kita ketika kufur, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa annallaha sami'un alim. Dan itulah sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai merekanya yang merubah diri mereka. Aslinya nikmat yang Allah turunkan, bukan azab, karena Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak tiba-tiba langsung nurunin azab, lah. Allah yang pertama Allah tebarkan itu rahmat dan kasih sayangnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai merekanya yang merubah dari kondisi nikmat berubah jadi azab. Mereka yang mancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran dari kisah kaum Saba ini, di antaranya adalah bahwa syukur itu sebab tambahnya nikmat dan sebab dijauhkan dari azab. Sebab tambahnya nikmat sebagaimana kita membaca dalam surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, jika kalian semua bersyukur wahai manusia, la azidannakum, sungguh pasti aku tambah. La azidanna ini lamnya lamut ta'kid, nun syaddahnya di belakang itu nun takkid tsaqila, sungguh pasti benar-benar akan aku tambah. Wala in kafartum, tapi ingat jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan di surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Tidak akan tiba-tiba Allah azab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih dan Allah Maha tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di sini kita melihat pelajaran bahwa makmurnya suatu negeri itu dari rakyatnya, bukan dari pemimpinnya. Makmurnya suatu negeri itu bukan dari pemimpinnya tapi dari rakyatnya. Demikian pula hancurnya suatu negeri, musibah malapetaka yang terjadi di suatu negeri, itu dari rakyatnya bukan dari pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan hal ini. Di antaranya Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, andai kata penduduk suatu negeri, amanu wattaqau,
Mereka semua beriman. Mereka semua bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh pasti kami bukakan berkah-berkah langit dan bumi. Semua dibuka oleh Allah kalau penduduknya beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, namun mereka mendustakan, tidak beriman. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka karena perbuatan mereka. Hukuman itu karena sikap rakyatnya. Dan juga Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dham bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan pemimpin bagi masyarakat yang zalim, orang zalim juga. Karena perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka. Takutnya kalau kita duduk di kursi itu lebih jahat daripada yang duduk. Takutnya seperti itu karena memang mentalnya sama, hatinya sama. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara nasihat para ulama salaf terdahulu terkait tentang jawri sultan, kezaliman pemimpin, kejahatan pemimpin dan yang semisalnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat satu di antara dua. Jika kalian merasa pemimpin kalian ini zalim. Saya bertanya, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ini ujian atau azab? Saya tanya kepada kalian. Kalau kalian mengatakan ini azab dari Allah, bagaimana kalian merespon azab? Taubat. Minta ampun, bertaubat. Bukan angkat senjata, bukan demo, bukan melakukan perlawanan ini dan itu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat kalian dari malapetaka ini. Kalau ini adalah ujian, bukan azab tapi ujian. Bagaimana merespon ujian? Sabar. Dengan sabar. Terus, kenapa kalian melakukan yang berbeda dengan itu? Maka ketika dinasihatin seperti itu oleh Imam Hasan Al-Basri, mereka keluar dari majelisnya beliau dengan mengatakan, jangan dengerin Ustadz hitam ini. Ya kan, Imam Hasan Al-Basri orang keturunan budak, hitam beliau. Udah jangan dengerin, cari Ustadz lain yang membolehkan. Ya, cari Ustadz lain yang membolehkan. Akhirnya terjadi perseteruan, peperangan, dan yang lain sebagainya. Tapi qadarullah, semua yang ikut di dalam perlawanan terhadap pemerintahan pada zaman itu, di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, semua yang melakukan perlawanan ujung-ujungnya menyesal. Ujung-ujungnya menyesal. Karena andai kata dulu saya tidak ikut, andai kata saya dulu dengerin nasihatnya Al-Hasan Al-Basri, tidak akan hancur lebur masyarakat ini menjadi seperti ini. Dan juga kita harus ingat ikhwatal iman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah Rahmanur Rahim. Allah tidak akan tiba-tiba menzalimi hambanya. Setiap terjadi suatu malapetaka, musibah, hukuman karena kitanya. Allah ingatkan di surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidhanbih. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayha. Wa minhum man khasafna bihil ard. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Semua kami hukum karena dosanya. Di antara mereka yang ada kami kirimkan air banjir yang menghabisi mereka. Di antara mereka yang ada kami